Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Dedi Mulyadi dari PT Indoprima Bionet. Sebagaimana yang kita ketahui, hemodinamik merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar pemberian terapi kepada pasien, terutama pasien yang dirawat di ruang perawatan kritis, kamar bedah, dan unit pelayanan gawat darurat. Oleh karena itu, peralatan yang digunakan pun semaksimal mungkin memenuhi unsur-unsur kecepatan, kemudahan, dan kalau bisa murah operasionalisasinya. Nah, dalam kesempatan ini akan disampaikan mengenai salah satu produk PT Indoprima Bionet, yaitu Completely Non-Invasive Hemodynamic Monitoring Device Aesculon dari Osipka. Aesculon mempunyai jargon mudah, cepat, dan terjangkau dari sisi operasionalnya. Seperti apa dan bagaimana maksudnya? Supaya lebih jelas nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Dr. Rosyan Rahman. Selamat mengikuti video ini. Kali ini kami akan memperkenalkan alat kami yang dikenal dengan nama Aesculon. Aesculon juga merupakan alat hemodinamik produksi PT Osipka. Di Aesculon sudah terdapat alat untuk mengukur tensi, juga untuk mengukur saturasi oksigen. Tensinya terdiri dari mulai usia dewasa hingga neonates. Demikian juga dengan SpO2-nya sudah ada dari dewasa hingga neonates. Seperti biasa, pasien monitornya tersedia. Kemudian ini juga ada untuk listrik, karena Aesculon hanya bisa bertahan selama 15 menit apabila menggunakan baterai. Fungsi dari Aesculon sama dengan Icon, bahkan Aesculon lebih baik daripada Icon karena di Aesculon terdapat tensi, terdapat SpO2, terdapat perfusion index, kemudian juga Aesculon mempunyai 24 parameter. Tadi kalau di Icon hanya 15 parameter. Di Aesculon terdapat left cardiac work, terdapat juga SSVR ya. Lebih lengkap dia daripada hanya sekedar SPO seperti dengan Aesculon yang hanya 18 parameter. Penggunaannya cukup ringkas karena Aesculon ini juga dapat dipergunakan dengan touchscreen, dan dengan layarnya yang lebar, maka data yang ditampilkan akan lebih baik. Untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan Icon, yang pertama-tama kita lakukan adalah memasangkan kabel powernya ke alat. Di sebelah sini ada powernya. Kemudian kita pasangkan juga pasien monitor, ya, kabel pasien di sini. Ini kabel pasiennya. Kemudian kita pasangkan alat NIBP-nya ke sini, ya. Nanti kalau untuk yang pediatrik kita tinggal rubah saja mansetnya, begitu juga dengan yang neonates. Kemudian kita pasangkan juga SpO2-nya, ini yang tercolok ke kabel ke alat. Kemudian dari sini kita pasangkan untuk yang ke pasien yang ini. Ya, ini juga ada yang untuk pediatrik, nanti kita tinggal rubah saja untuk antara yang dewasa dan anak-anak. Kemudian tadi di sebelah sini, apabila dilihat di sini terdapat ada 4 kabel untuk USB. Dia bisa kita pergunakan untuk mengambil data pada saat nanti setelah selesai pengukuran agar bisa di-print, karena di-printnya alat Aesculon harus menggunakan data yang kita ambil melalui USB. Nanti kita bisa print di komputer biasa. Baik, setelah semua perlengkapan dipasang untuk passion cable, untuk NIBP, untuk SpO2 setelah terpasang, kita tinggal klik, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita tinggal klik new patient. Kemudian kita tinggal isi dari apa yang tercantum di sini seperti ID, kita pasang, kita masukkan datanya, nomor ID-nya, ya, ID matrek. Kemudian kita masukkan nama. Ya, kita tinggal masukkan begitu.
Oke, nanti tinggal diisi, kemudian tinggal tanggal lahir kita isi, kita geser-geser saja ini. Ya, di sini kita geser. Ya, sudah selesai kita masukkan. Begitu juga dengan tinggi badan, berat badan kita tinggal masukkan juga. Nah, kemudian kita tinggal masukkan semua ini kita isi, mail, kemudian blood pressure kita nanti tinggal pencet di sini di NIBP. Untuk SpO2 juga karena sudah terpasang, jadi yang kita pasang hanyalah tinggal si HB, ya. Bahkan HB sebetulnya kita bisa pasang juga di awal. Ini bisa terpasang HB-nya. Kemudian PaOP, ini PaOP dan CVP kita tidak rubah, kecuali kalau kita memasang PaOP dan CVP di pasiennya ada. Kalau tidak terpasang, kita tetap pasang dengan nilai 3 dan 6. SpO2 akan muncul. Setelah itu semua selesai, kita tinggal klik start. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini apabila pasiennya memberi gambaran shock kardiogenik. Dari mana gambaran kardiogeniknya adalah kita lihat di ikonnya sangat low dan cardiac outputnya juga rendah. Sebetulnya di sini ada STR yang tinggi, itu pasti cardiogenic shock. Jadi ada kelainan di jantung. Baik, setelah 30 detik kita menunggu, setelah tadi dipasang 30 detik kemudian akan muncul seperti ini. Kita menunggu sampai sinyalnya 100%, artinya nilai di sini sangat baik ya, karena elektrodanya baik, pemasangannya baik, akan didapatlah sinyal 100%. Kemudian kita membandingkan heart rate yang ada di alat ini dengan di pasien monitor. Apabila bedanya hanya 1 sampai 5, artinya juga penilaian ini reliable, bisa dipercaya. Kemudian kita tinggal lihat seperti ini. Apabila gambarannya seperti ini, ikonnya low, kemudian STR-nya tinggi, ya, ini artinya ada shock kardiogenik. Secara cepat kita bisa tahu, oh pasiennya mengalami shock kardiogenik dengan SVR yang tinggi. Kemudian kita lihat dari cardiac index-nya low. Nah, di alat ini juga terlihat ada DO2, ada SpO2, ya, ada CI, kemudian ada PI. PI ini perfusion index. Apabila kita tahu shock is hypoperfusion, jadi kita tinggal lihat dari sini, bukan lagi shock karena hypotension. Kalau shock yang karena hypotension, artinya shocknya sudah terlalu dalam, kita terlambat menolongnya. Tapi kita nanti bisa lihat dari sini nilai perfusinya. Kalau dia perfusinya jelek, low, maka dia harus kita perbaiki. Entah itu HB-nya, entah itu cairannya, kita harus perbaiki. Nah, gambaran di sini kita lihat ini ada low, normal, high. Nanti nilai ini adalah nilai yang didapat pada pasien, sedangkan di sini adalah nilai normalnya. Ini nilai normal ini akan segera berubah sesuai dengan gender, kemudian tinggi badan, usia pasien, dan tinggi badan dan berat badan pasien. Itu nanti dihitung oleh alat. Setelah itu, setelah kita melihat ini semua, nanti kita sebaiknya segera melakukan pemencatan penekanan dari tombol manajemen supaya kita tahu posisi pasien ada di mana. Nah, pada pasien ini kita lihat dia ada di sini, ya. Alat iSchool One membantu kita untuk menginterpretasi dengan kita melihat nilai dari sini. Apabila keluar dari garis 4 ini, kalau di sini berarti ini dan ini. Kalau dia di pojok sini, ini dan ini. Kalau dia di pojok sini, dia antara ini dan ini. Kalau dia di pojok sini, dia antara ini dan ini. Pojok sini, dia antara ini dan ini. Pasien ini berada di sini. Jadi dia mengalami vasoconstriction, dia juga mengalami hypoinotrop, kekurangan inotrop, karena tadi kemampuan jantungnya menurun. Karena pasien mengalami shock kardiogenik. Kemudian dia bisa mengalami hipovolume. Ya, tadi kita lihat juga bisa mengalami hipovolume. Kalau ini kita terapi dalam waktu yang baik, maka nanti pada saatnya dia akan sampai di titik di tengah ini, di kotak ini. Apabila sampai di kotak sini, berarti semua pasien, semua data-datanya sudah mencapai di titik normal. Artinya EGDT-nya sudah komplit, early goal EGDT, early goal terapi, golden terapinya udah tersampai. Ya, jadi ini akan sangat membantu. Hal lain apabila kita mau lihat apakah pasiennya, kalau pasiennya masih respons terhadap pemberian cairan, kita tinggal lakukan PLR test. Nanti kita tinggal mengikuti ini, kita tinggal klik dari sini start.
Nanti kita tinggal ikut di sini 15 menit, 15 detik, 15 detik, 15 detik, sampai kita nanti melihat resultnya. Apakah dia, nanti kita tinggal lihat di stroke volume di sini, di challenge-nya ini, berapa persentasenya. Kalau dia kurang, maka dia sudah tidak respons terhadap pemberian cairan. Biasanya itu dialami oleh pasien-pasien yang sudah mulai udem seluruh tubuhnya. Oke, sampai di situ. Kemudian kalau kita mau lihat tren dari pengobatan, setelah kita perhatikan, kita akan lihat dari sini. Setelah 1 jam misalnya kita cek, kalau alat ini kita tempel terus-menerus, maka kita akan melihat trennya, apakah setelah diobati dia membaik atau makin menurun atau biasa-biasa saja. Kita bisa lihat dari trennya. Kalau waveform tadi ini ada EKG lead 2, kita bisa lihat EKG-nya. Ini kelistrikan dari pasien, ya. Ini reportnya nanti kalau kita mau report. Setelah ini semua keluar, ya, setelah ini semua seperti ini tadi bisa juga dipencet dari sini ya, dari samping ya, untuk tren segalanya. Setelah ini semua selesai, yang perlu kita lakukan adalah merekam ini untuk kita print. Untuk merekamnya kita tinggal klik status pasien, kemudian kita masukkan tadi namanya, kemudian kita klik OK. Ini juga sama, kita klik OK, maka dia sudah tersimpan. Kalau kita mau mengambilnya sebagai data untuk kita print, kita tinggal stop measurement, kemudian klik ini, ya kan? Keluar nanti di sini, colokan USB di belakang sini. Di belakang sini ada USB, ya. Kemudian kita tinggal klik export, maka datanya terkirim ke USB. Nanti USB itu tinggal dibawa ke komputer biasa, kita lakukan print di komputer biasa dengan printer lain. Para dokter dan perawat sekalian, itulah tadi hal-hal mengenai alat non-invasive hemodynamic monitoring device iSCOOLON dari OSIPKA. Semoga video ini bisa bermanfaat guna membantu pelaksanaan tugas para dokter dan perawat sekalian di unit kerja masing-masing. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.